Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja transformasi PPG tahun 2025. Perkenalkan, saya Tri Puji Lestari, mahasiswa PPG Guru Kelas MI BED 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404130132. Pada hari ini, Senin 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Muhammadiyah Ploso Semanu, Kabupaten Gunung Kidul di kelas 4 dengan materi bagian tubuh tumbuhan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru mau cek kehadiran dulu nih. Adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk ke sekolah? Tidak. Coba Bu Guru cek kerapian dulu. Ya, coba lihat baju seragam kalian sudah rapi belum? Kerannya dibenerin belum? Agar pembelajaran hari ini tambah bersemangat, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke, baiklah, terima kasih. Ya anak-anak, minggu yang lalu kalian sudah belajar mengenai materi cinta lingkungan. Kalian minggu yang lalu kegiatan apa yang kalian lakukan? Nanam apa? Nanam tanaman obat. Ya betul sekali. Kenapa pelajaran hari ini kita akan belajar tentang IPAS, khususnya pada materi bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Contoh tumbuhan itu apa saja? Pohon beringin. Pohon beringin, yuk. Pohon mangga. Nah, sekarang Bu Guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama, kalian itu mampu menganalisis bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Kemudian kalian itu mampu memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Kemudian kalian itu mampu mengevaluasi serta memberikan alasan yang tepat mengenai peran setiap bagian dalam kehidupan tumbuhan. Dan kalian nanti juga mampu mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok kalian. Itu ya. Tumbuhan itu mempunyai
bagian yang saling bekerja sama. Apa sih manfaatnya kita belajar tentang materi bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya? Mendapatkan ilmu. Manfaat kita mempelajari materi bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya itu yang pertama itu menambah ilmu pengetahuan tentang tumbuhan. Kita akan bernyanyi lagi tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Mari kita belajar bagian tubuh tumbuhan, ada akan belajar bunga buah dan daun, akan menyerap air, menyerap dari tanah, dan bagus sekali, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Siswa. Sudah siap. Sekarang kalian siapkan alat tulisnya. Nanti kalian mengamati video pembelajaran, lalu kalian perhatikan dan catat poin-poin penting. Kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya. Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang, kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Ya, itulah video pembelajaran ya tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Yuk. Pertanyaan tentang video yang telah ditampilkan tadi. Mungkin ada yang belum paham, yuk ditanyakan. Ya, Mas Akbar. Apa fungsi akar? Fungsi akar apa? Ada yang tahu? Yuk. Fungsi akar. Untuk menyerap air mineral dari tanah. Iya, Bu Guru mau menjelaskan kembali tentang materi bagian tubuh tumbuhan. Seperti manusia dan hewan itu membutuhkan apa? Tumbuhan. Kalau manusia itu seperti tadi makan sayuran itu merupakan tumbuhan bukan? Kalau manusia itu memerlukan tadi sayuran untuk di sayur sop, dioseng, ditumis dan lain sebagainya. Dan untuk hewan itu juga sebagai apa? Ayo, tumbuhan kalau untuk hewan sebagai apa? Makanan sehari-hari ya, makanan sehari-hari. Sudah. Mengenai materi bagian tumbuhan beserta fungsinya sudah paham semua? Sudah. Sekarang waktunya kita pembagian kelompok. Ya, ini mau saya bagi menjadi 3 kelompok. Baiklah, kalau kalian sudah paham semua tentang materi bagian tubuh tumbuhan dan beserta fungsinya tadi, Bu Guru mau membagikan LKPD kelompok. Nah, kalian nanti tugasnya mengamati dulu nih sesuai gaya belajar kalian. Ada apa itu? Gaya belajar visual, kinestetik, dan gaya belajar auditori gitu ya. Dan nanti LKPD-nya kalian diskusikan bersama kelompok
kalian dan kamu kerjakan bareng-bareng, kerja sama bareng, aktif bareng. Nah, nanti kalau sudah selesai mengerjakan secara berkelompok, kalian maju untuk presentasi. Paham? Oke, konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, terima kasih sudah siap belajar. Visual, kalian mengamati gambar poster apa itu. Dan kelompok kinestetik, kalian mengamati pohon apa. Mengamati perkembangan. Mengamati. Terus kamu amati ciri-cirinya, boleh dipegang tumbuhan apa? Ya. Terus ada apa ini? Boleh diamati. Ya, yang sudah berbunga. Berarti kalau sudah berbunga, bentar lagi berbuah. Ya. Mengamati gambarnya. Gambar apa? Oke. Terus kemudian ada fungsinya ya. Ini ada evaluasi ada bangunan warna birunya. Boleh ya. Iya. Ini bagian daunnya bukan mana nih? Ada bagian daun berarti dimasukkan ke sini ya, apa? Iya. Saya yang menjelaskan fungsinya. Ya ini ya, jadi nanti kalau sudah selesai kamu sudah berdiskusi bareng, nanti maju presentasi. Siap? Ya baiklah, sudah selesai semua diskusi kelompoknya. Ya sekarang silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya siapa dulu? Ya yang dari kelompok kinestetik. Yuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok kinestetik yang beranggota Rafael Nabil Kanza Refah Fatan. Kami akan mempresentasikan bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Di sini ada buah, batang, akar, biji, bunga, daun. Bunga fungsinya untuk alat perkembangbiakan. Buah untuk tempat melindungi biji. Daun untuk berfotosintesis. Batang fungsinya untuk alat transportasi. Akar untuk menyerap air dan zat hara. Ya, sudah fungsinya sudah? Ya, itu presentasi dari kelompok kinestetik. Sekarang waktunya pertanyaan. Yuk, dari kelompok yang mana dulu? Ya, dari kelompok auditori. Apa fungsi akar? Apa fungsi akar? Menyerap air dan zat hara. Ya, akar fungsinya untuk menyerap air dan zat hara. Yuk, dari kelompok visual. Apa yang mau ditanyakan? Apa fungsi batang? Ya, apa fungsi batang? Alat transportasi.
Ya, untuk alat transportasi. Tadi Mas Akbar mau tanya apa? Apa fungsi daun? Apa fungsi daun? Fotosintesis. Ya, fungsi daun yaitu berguna untuk fotosintesis. Ada yang mau tanya lagi? Tidak, sudah paham ya? Ya, untuk kelompok kinestetik, kalian presentasinya sudah bagus. Ya, ke depannya diskusinya lebih kompak lagi ya. Ya, penjelasannya lebih lengkap lagi. Begitu nggih? Ya, boleh ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Waalaikumsalam. Yang mau presentasi dari kelompok visual, boleh maju yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual yang dianggotkan Fajar, Kirana, Andara, Aki. Saya akan mempresentasikan pohon tomat. Pertama, ada daun. Dua, ada buah. Tiga, ada bunga. Keempat, ada batang. Kelima, ada akar. Saya akan menjelaskan tentang fungsi daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Buah berfungsi untuk melindungi biji sebagai calon tumbuhan baru. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Batang berfungsi untuk mengantarkan air hasil fotosintesis. Akar berfungsi untuk menguapkan air dan zat hara dalam tanah. Sudah? Itu presentasi dari kelompok visual. Sekarang pertanyaan. Yuk, siapa yang mau tanya? Dari Mas Nabil. Yuk. Apa fungsi bunga? Apa fungsi bunga? Fungsi bunga? Siapa yang menjawab? Fungsi bunga? Berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Ya, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yuk, presentasi dari kelompok visual ya. Harapan Bu Guru besok kalau presentasi ke depan itu presentasikan secara jelas nggih. Jangan tergesa-gesa. Jadi teman kalian biar paham. Tutup presentasinya. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Sekarang yang belum maju kelompok auditori. Kami dari kelompok auditori yang beranggotakan Naira, Ceril, Akbar, Irul, Faiz, dan Krisna akan mempresentasikan tentang bagian tubuh tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Di sini ada bunga, daun, buah, batang, dan akar. Daun biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil, zat hijau. Memiliki fungsi sebagai penghasil makanan melalui fotosintesis. Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang jadi penghubung antara akar dan daun, berfungsi membawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Akar bagian rahasia dari tumbuhan yang bersembunyi di dalam tanah, berfungsi menyerap air dan mineral zat hara dari dalam tanah. Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk indah dan warna yang memikat. Bunga memiliki fungsi sebagai tempat penyerbukan dan penghasil biji tumbuhan. Buah merupakan hasil penyerbukan dari bunga. Buah berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan pelindung biji tumbuhan. Ya, itu presentasi dari kelompok auditori. Sekarang tanya jawab. Yuk.
Apa yang ditanyakan? Itu buah apa? Itu namanya buah apa? Terong. Buah terong. Yuk, Mas. Watan. Apa fungsi bunga? Apa fungsi bunga? Fungsi bunga Untuk penyerbukan. untuk penyerbukan, ya, tumbuhan. Ya, baiklah untuk presentasi dari kelompok auditori. Untuk kedepannya kalian lebih baik lagi ya. Sekarang sudah bagus, tapi kedepannya kamu harus lebih konsentrasi, oke? Ya, boleh ditutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Ya, baiklah, terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang yang sudah kalian presentasikan bisa ditempel maju ke depan. Oke. Itu hasil diskusi kalian sudah ditempelkan di sini. Kalian tadi sudah paham ya tentang bagian-bagian apa tubuh tumbuhan bersama fungsinya. Nah, sekarang Bu Guru mau membagikan lembar evaluasi sebagai tolok ukur pemahaman kalian dalam materi hari ini. Ya, siapkan alat tulis. Daun dalam mendukung kehidupan ya sini. Sudah semua yang mengerjakan lembar evaluasinya? Iya, dari kelompok kinestetik. Guru mau tanya nih, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, kamu boleh mengungkapkan dengan menempelkan, ya, menempelkan warna nanti nih. Kalau hijau itu senang, kalau kuning bingung, kalau merah itu marah. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Berarti bagaimana tadi karena kalian sudah menempelkan? Bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Senang, alhamdulillah. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang materi bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Yuk, sekarang kita simpulkan tentang materi hari ini. Yang pertama ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Nah, untuk fungsinya, bunga untuk apa? Bunga untuk alat berkembang biakan. Buah untuk menyimpan makanan dan melindungi. Daun untuk berfotosintesis. Selanjutnya ada batang. Alat transportasi. Harapan Bu Guru setelah kita mempelajari materi tentang bagian tubuh tumbuhan, kalian bisa merawat tanaman sendiri di rumah dengan baik. Tuh, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk di rumah kalian mempelajari materi bagian proses fotosintesis pada tumbuhan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Allahumma arinal haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna tinaba. Amin ya robbal alamin. Ya, cukup dari Bu Tari, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Doakannya sukses. Semoga Bu Guru sehat selalu. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan.